Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi aset tetap. Sebelum itu, perkenalkan diri saya. Nama saya Galuh Sahira dengan NPM akhir 014. Selanjutnya, yang pertama adalah materi tentang deskripsi dan karakteristik aset tetap. Aset tetap itu apa? Aset tetap itu adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Aset ini mempunyai wujud sehingga dia seringkali aset tetap ini disebut dengan aset tetap berwujud atau tangible fixed assets. Selanjutnya itu ada transaksi aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aset tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aset lancar, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Yang kedua itu pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aset tetap diterapkan pada saat perencanaan perolehan dan juga pada saat pelaksanaan rencana perolehan aset tetap. Dan yang ketiga itu ya pengeluaran yang terkait dengan aset tetap perlu dibandingkan menjadi dua macam, yaitu ada pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure dan juga pengeluaran modal atau capital expenditure. Pengeluaran pendapatan dibebankan sebagai beban pada periode akuntansi terjadinya, sedangkan pengeluaran modal diperlakukan sebagai tambahan harga perolehan aset tetap dan juga dibebankan sebagai beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Selanjutnya itu ada penggolongan aset tetap. Aset tetap dalam perusahaan manufaktur ini umumnya digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada tanah dan juga perbaikan tanah, land and land improvement. Yang kedua adalah gedung dan juga perbaikan gedung atau building and building improvement. Yang ketiga ada mesin dan juga peralatan pabrik, dan keempat ada mebel, dan yang kelima ada kendaraan. Selanjutnya akan terbagi jadi ada transaksi-transaksi. Yang pertama ada transaksi yang mengubah aset tetap. Transaksi yang terkait dengan aset tetap terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama itu ada transaksi yang mengubah akun aset tetap. Yang kedua ada transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Dan juga yang ketiga ada transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan juga pemeliharaan aset tetap. Ada jenis-jenis transaksi yang mengubah harga perolehan aset tetap terdiri dari transaksi perolehan seperti pembelian, pembangunan, dan juga sumbangan. Terus ada pengeluaran modal dan juga revaluasi, pertukaran, terus penghentian pemakaian dan juga penjualan. Selanjutnya ada jenis transaksi yang mengubah akumulasi penyusutan aset tetap terdiri dari penyusutan, penghentian pemakaian, penjualan, dan juga pertukaran. Selanjutnya ada jenis transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap, yaitu ada konsumsi berbagai sumber daya seperti bahan baku dan juga suku cadang. Terus ada sumber daya manusia, energi, peralatan, dan sumber daya lainnya untuk kegiatan reparasi dan juga pemeliharaan aset tetap. Selanjutnya ada transaksi perolehan. Aset tetap perusahaan memperoleh melalui berbagai cara dengan seperti pembelian, pembangunan, dan juga sumbangan. Transaksi perolehan aset tetap ini dapat dari pembelian dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut, yaitu aset tetap pada bukti kas yang keluar akan dibayar. Jika aset tetap diperoleh dengan pembangunan sendiri, pengeluaran modal capital expenditure yang berupa pengeluaran kas dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap dalam konstruksi pada bukti kas keluar yang akan dibayar, yang dimana digunakan untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas untuk pembangunan sendiri aset tetap. Jika aset tetap diperoleh dengan pembangunan sendiri, pengeluaran modal capital expenditure-nya yang berupa pemakaian persediaan, distribusi gaji dan juga upah, dan pembebanan biaya overhead pabrik dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal, yaitu ada aset tetap dalam konstruksi pada persediaan suku cadang, gaji dan upah, dan juga biaya overhead pabrik yang dibebankan. Yang dimana itu tuh digunakan untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pemakaian, persediaan, distribusi beban tenaga kerja, dan juga pembebanan biaya overhead pabrik. Harga pokok aset tetap yang telah sesuai dibangun dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal, yaitu aset tetap pada aset tetap dalam konstruksi. Jika aset tetap diperoleh dari sumbangan, harga pokok aset tetap dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal, yaitu aset tetap pada modal sumbangan. Selanjutnya ada transaksi pengeluaran modal. Transaksi pengeluaran modal adalah transaksi yang terkait dengan aset tetap,
yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Karena manfaat pengeluaran modal lebih dari 1 tahun, maka pada saat terjadinya pengeluaran modal tersebut dicatat sebagai tambahan harga pokok aset tetap tersebut dan disusutkan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Transaksi pengeluaran modal atau capital expenditure dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal, yaitu aset tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayar untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas, dan juga aset tetap pada persediaan suku cadang, gaji dan upah. Lalu ada biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi beban tenaga kerja, dan juga pembebanan biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada transaksi penyusutan aset tetap. Secara periodik, harga pokok aset tetap dialokasikan ke dalam periode akuntansi yang menikmati jasa yang dihasilkan oleh aset tetap. Alokasi ini dengan istilah penyusutan aset tetap. Transaksi penyusutan aset tetap ini dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada akumulasi penyusutan aset tetap. Transaksi yang selanjutnya itu ada transaksi penghentian pemakaian aset tetap. Setiap aset tetap ini memiliki akun akumulasi penyusutan yang merupakan akun penilaian, valuation account. Maka penghentian pemakaian aset tetap dicatat dalam akun aset tetap dan akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Transaksi ini kalau misalnya di dalam jurnal itu masuk ke dalam akumulasi penyusutan rugi penghentian pemakaian aset tetap pada aset tetap. Untuk mencatat penghentian pemakaian aset tetap yang nilai jualnya lebih rendah dari nilai yang ada di bukunya. Selanjutnya ada transaksi reparasi dan juga pemeliharaan aset tetap. Pengeluaran untuk reparasi aset tetap digolongkan ke dalam 2 golongan, yaitu pengeluaran modal dan juga pengeluaran pendapatan. Pengeluaran reparasi yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun ini diberlakukan sebagai pengeluaran modal, sehingga pengeluaran tersebut ditambah ke dalam harga pokok aset tetap yang tersebut. Transaksi reparasi dan juga pemeliharaan aset tetap yang merupakan pengeluaran pendapatan dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal, yaitu beban reparasi dan juga pemeliharaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar, yang dimana digunakan untuk mencatat beban reparasi dan juga pemeliharaan yang berupa pengeluaran kas. Transaksi reparasi yang pemeliharaan aset tetap yang merupakan pengeluaran pendapatan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal, yaitu beban reparasi dan pemeliharaan pada persediaan suku cadang dan juga gaji dan upah. Untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pemakaian persediaan dan juga distribusi beban tenaga kerja. Selanjutnya yaitu ada manajemen aset tetap. Aset tetap menuntut pemanfaatan optimum selama taksiran umur ekonomisnya. Perlu dibentuk satu fungsi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan, pemindahan, dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Wewenang yang dimiliki oleh bagian aset tetap adalah yang pertama itu menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakaian aset tetap, yang kedua memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya, yang ketiga memberikan otorisasi penghentian pemakaian aset tetap, dan yang keempat memberikan otorisasi pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi. Struktur kode aset tetap. Di antara informasi penting yang perlu dicerminkan dalam kode aset tetap adalah golongan aset tetap, jenis aset tetap, lokasi, portability, rahim perolehan, dan juga fungsi yang bertanggung jawab dalam pemakaian aset tersebut. Oleh karena itu, jika perusahaan menggunakan kode angka, kelompok, atau group code, maka berikut ini disediakan struktur kode akun di setiap aset tetapnya, seperti gambar yang ada di bawah ini. Selanjutnya ada golongan aset tetap. Yang pertama ada tanah dan juga perbaikan tanah. Yang kedua gedung dan juga perbaikan gedung. Yang ketiga mesin dan peralatan pabrik. Yang keempat mesin dan juga peralatan kantor. Yang kelima ada kendaraan. Yang keenam ada mebel, kendaraan darat, kendaraan air, kendaraan udara, dan juga aset tetap lainnya. Jenis aset tetap. Aset tetap ini dapat digolongkan seperti contoh itu ya, mesin dan juga peralatan kantor dirinci menjadi aset tetap seperti berikut ini. 01 mesin ketik manual, 02 mesin ketik elektronik, 03 mesin potong kertas, 04 mesin penghancur kertas, 05 mesin fotokopi, 06 mesin cetak komputer, 07 komputer, 08 overhead projector. Terus yang ke 09 TV monitor, 10 slide projector, dan 11 movie video dan lain-lainnya yang berkaitan dengan tadi itu. Tahun perolehan aset tetap diambil dari 2 angka terakhir dan dicantumkan dalam kode aset tetap. Misalnya mesin fotokopi diperoleh dalam tahun 1992. Pada angka keempat dan juga kelima, 92, kode akun tersebut perolehan ini akan cepat memberikan informasi umur aset tetap sampai dengan saat tertentu. Fungsi dari kode itu apa sebenarnya? Kode fungsi memudahkan penurunan beban penyusutan aset tetap ke dalam biaya produksi, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran.
Karena dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, maka kode fungsi ini disusun sebagai berikut, yaitu pertama ada produksi, yang kedua administrasi dan juga umum, dan yang ketiga ada pemasaran. Kode lokasi dirinci sebagai berikut, ada dari daerah, gedung, lantai, dan juga nomor kamar. Yang terakhir ada portability. Portability aset tetap digolongkan menurut kemudahan dan juga dapat dan tidaknya aset tetap dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti yang pertama, portable dapat dibawa dengan tangan manusia. Yang kedua, movable dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan. Yang ketiga, fixed terus melekat pada aset tetap lainnya. Berdasarkan struktur kode tetap tersebut di atas, sebuah mesin fotokopi akan diberikan kode sebagai berikut: 405-92-3-42086-2 fotokopi. Makna kode tersebut yaitu 405 yaitu mesin dan juga peralatan kantor fotokopi, 92 tahun perolehan 1992 tadi, dan yang ketiga yaitu fungsi pemasaran yang 420806 itu lokasi di daerah 4 Surabaya, gedung 2 lantai 08 kamar 06. Yang kedua adalah movable. Saya Ica Rahmania, NPM 23013010019. Berikut ini saya akan menjelaskan dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang merubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Nah, yang pertama saya akan menunjukkan gambar dokumen surat permintaan otorisasi investasi. Nah, di sebelah kanan saya ini terdapat halaman bagian depan dan sebelah kiri saya ada bagian halaman belakang. Jadi, surat permintaan otorisasi investasi ini merupakan dokumen yang digunakan untuk meminta persetujuan pelaksanaan investasi dalam aktiva tetap. Yang kedua ada gambar surat permintaan reparasi. Nah, gambar sebelah kiri tampak bagian halaman depan, sedangkan gambar sebelah kanan tampak halaman bagian belakang. Jadi dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Tiga ini adalah gambar dokumen surat permintaan transfer aktiva tetap. Jadi dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aktiva tetap. Nah, gambar yang keempat ini merupakan gambar dokumen surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aktiva tetap. 5. Terdapat gambar dokumen surat perintah kerja. Dokumen ini memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aktiva tetap, dan yang kedua sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aktiva tetap. Yang keenam terdapat gambar dokumen surat order pembelian. Jadi dokumen ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aktiva tetap kepada pemasok. 7. Terdapat gambar dokumen laporan penerimaan barang. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aktiva tetap yang diterima dari pemasok. Nah, yang ke-8 terdapat gambar dokumen faktur dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aktiva tetap yang dibeli. Yang ke-9 terdapat gambar dokumen bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Nah, yang terakhir terdapat gambar dokumen bukti memorial. Jadi dokumen ini tuh digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aktiva tetap, harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aktiva tetap, dan pengeluaran modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Dwiendra Putra, MM akhir 336. Saya akan menjelaskan catatan akuntansi. Catatan akuntansi digunakan untuk mencatat harga pokok aset tetap dan penyusutan akumulasi penyusutan aset tetap adalah yang pertama ada kartu aset tetap. Nah, kartu aset tetap ini buku pembantuan aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data yang terkait dengan aset tetap tertentu. Yang kedua, jurnal umum. Nah, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan penyusutan aset tetap. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Untuk jurnal ini untuk mencatat pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Lalu ada fungsi terkait. Nah, fungsi terkait dalam transaksi untuk mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap adalah pertama ada fungsi pemakai. Nah, fungsi pemakai
ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Lalu kedua ada fungsi penelitian pengembangan. Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Lalu ketiga ada direktur yang terkait. Ini diberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi revalisasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawahan wewenangnya. Yang keempat ada direktur utama. Pejabat ini diotorisasikan terhadap semua mutasi aset tetap untuk dicantumkan dalam formulir surat permintaan otorisasi investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi. Yang kelima ada fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Yang keenam ada fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima oleh pemasok. Yang ketujuh ada fungsi aset tetap. Fungsi ini bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan dan berwenang penempatan dan pemindahan dan penghentian pemakaian aset tetap. Yang kedelapan ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk pembuatan dokumen sumber bukti kas dan bukti momer untuk pencatatan mutasi aset keluar, mutasi aset tetap dan penyelenggara buku pembantu aset tetap. Lalu ada jaringan subsistem. Nah, jaringan subsistem ini membentuk sistem akuntansi aset tetap adalah yang pertama ada sistem pembelian aset tetap. Sistem pembelian aset tetap ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh transaksi pembelian. Yang kedua, sistem memperoleh aset tetap melalui pembangunan sendiri. Ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangun yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Yang ketiga ada sistem pengeluaran modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Yang keempat ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusunan aset tetap yang dihentikan pemakaian serta keuntungan atau kerugian yang timbul akibat penghentian aset tetap tersebut. Yang kelima ada sistem transfer aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat dan pertanggungjawaban yang lain. Yang keenam ada sistem revaluasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Dokumen yang sumber dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Yang terakhir sistem akuntansi penyusutan aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat beban penyusutan aset tetap dan dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Lalu ada unsur pengendalian internal. Yang pertama organisasi. Fungsi pemakaian harus terpisah dan fungsi akuntansi aset tetap ini berfungsi untuk mencatat semua data yang bersangkutan dengan aset tetap harus dipisah dari fungsi pemakai aset tetap. Yang kedua, transaksi memperoleh penjualan dan penghentian pemakaian aset tetap yang harus dilaksanakan oleh lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen. Lalu ada sistem otorisasi. Yang pertama,
Satu, anggaran investasi diotorasikan oleh rapat umum pemegang saham. Nah, investasi dalam aset tetap secara umum meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu yang lama. Maka penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Yang kedua ada surat permintaan otorisasi investasi, surat permintaan reparasi, surat permintaan penghentian, surat penghentian, dan surat permintaan transfer aset tetap diotorisasikan oleh direktur yang bersangkutan dan direktur utama. Lalu ketiga ada surat perintah kerja diotorisasikan oleh kepada departemen yang bersangkutan. Dipersetujukan dilaksanakan pengeluaran modal untuk pembangunan representasi pembangunan aset tetap harus mendapatkan otorisasi oleh kepala departemen bersangkutan. Lalu yang keempat ada surat order pembelian otorisasi penjabat yang berwenang. Kelima ada laporan penerimaan barang diotorisasikan oleh fungsi penerima. Yang keenam ada bukti kas keluar diotorisasikan oleh fungsi akuntansi. Yang ketujuh ada bukti memorial diotorisasikan oleh kepala fungsi akuntansi. Lalu ada prosedur pencatatan. Perubahan ke kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang diotorisasikan oleh penjabat yang berwenang. Harus dilakukan oleh fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasikan oleh penjabat yang berwenang serta dilampiri dokumen pendukung yang sahih. Lalu ada praktik yang sehat. Yang pertama, secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Yang kedua, penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Yang ketiga, penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Yang keempat, kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal, capital expenditure dengan pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan, capital expenditure. Mohon maaf, bukan capital tapi revenue expenditure. Terima kasih. Nah, dalam bagian alur sistem pembelian aset tetap ini, bagian yang memerlukan aset tetap mengajukan surat permintaan otorisasi investasi kepada direktur utama untuk memperoleh otorisasi dilaksanakannya investasi yang telah dicantumkan dalam anggaran modal. Nah, berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh direktur utama, bagian pembelian akan melaksanakan pemilihan pemasok dan pengiriman surat order pembelian kepada pemasok yang telah dipilih. Kemudian, bagian penerimaan akan melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Mereka akan melakukan pengujian terhadap kinerja aset tetap yang telah diterima dan membuat laporan penerimaan barang. Kemudian, bagian utang akan membuat bukti kas keluar berdasarkan laporan penerimaan barang tersebut. Berdasarkan penerimaan barang, faktur dari pemasok, dan surat order pembelian, dan surat order permintaan otorisasi investasi. Kemudian bukti kas keluar akan dicatat oleh bagian utang dalam register bukti kas keluar dengan jurnal. Kemudian pada bagian alur sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, bagian yang memerlukan aset tetap akan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi kepada direktur utama untuk memperoleh otorisasi dilaksanakannya pembangunan aset tetap yang telah dicantumkan dalam anggaran modal. Pelaksanaan pembangunan aset tetap yang diserahkan kepada bagian reparasi dan pemeliharaan.
Berdasarkan otorisasi yang telah diberikan oleh Direktur Utama, bagian reparasi dan pemeliharaan akan melaksanakan pembangunan aset tetap dengan cara mengeluarkan surat perintah kerja. Nah, berdasarkan surat perintah kerja tersebut, bagian reparasi dan pemeliharaan akan meminta bahan dan suku cadang dari gudang dan memerintahkan karyawan untuk mengerjakan pembangunan aset tetap. Kemudian konsumsi bahan dan suku cadang serta konsumsi jam tenaga kerja oleh bagian reparasi dan pemeliharaan akan diinformasikan ke bagian jurnal dengan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dan rekap daftar upah untuk kemudian dicatat dalam jurnal umum. Di samping itu, berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dan rekap daftar gaji dan upah, bagian kartu aset tetap akan mencatat konsumsi bahan dan suku cadang serta jam kerja ke dalam surat perintah kerja. Pada saat pembangunan aset tetap telah selesai dilaksanakan, bagian reparasi dan pemeliharaan akan membuat laporan proyek selesai. Bagian kartu aset tetap akan menjumlah harga pokok aset tetap yang selesai dibangun berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam surat perintah kerja. Berdasarkan data jumlah harga pokok aset tetap yang telah dihitung, bagian kartu aset tetap akan membuat bukti memorial. Nah, bukti memorial ini akan dikirimkan ke bagian jurnal untuk dicatat dalam jurnal umum. Kemudian pada bagian alir sistem pengeluaran modal, transaksi pengeluaran modal akan diawali dengan pembuatan aset permintaan otorisasi reparasi oleh bagian yang memerlukan pengeluaran modal. Dokumen ini akan digunakan untuk meminta otorisasi pengeluaran modal kepada Direktur Utama. Otorisasi yang diberikan oleh Direktur Utama akan dikirimkan ke bagian reparasi dan pemeliharaan. Langkah pengeluaran modal selanjutnya sama dengan sistem perolehan aset tetap dengan pembangunan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian alir sistem penghentian pemakaian aset tetap yang dimulai di bagian yang menggunakan aset yang membuat surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap, kemudian menghasilkan dokumen surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap 3 rangkap, kemudian dikirimkan ke Direktur Utama. Nah, di bagian Direktur Utama inilah nanti dokumen tersebut akan diberikan otorisasi. Setelah diberi otorisasi oleh Direktur Utama, surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap rangkap 1 akan dikirim ke bagian kartu aset tetap. Rangkap 2 akan dikirim ke bagian aset tetap dan rangkap 3 akan dikirim ke bagian yang menggunakan aset tetap. Nah, untuk surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap rangkap 1 yang telah dikirim ke bagian kartu aset tetap akan dibuatkan bukti memorialnya. Setelah itu, dokumen surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap dan bukti memorial dicatat ke dalam kartu aset tetap. Setelah itu dikirim ke bagian jurnal untuk dicatat ke jurnal umum dengan jurnal akumulasi penyusutan aset tetap, rugi penghentian pemakaian aset tetap pada aset tetap. Setelah di jurnal, dokumen tersebut akan diarsipkan secara permanen sesuai nomor urutnya. Untuk surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap rangkap 2 yang telah dikirim ke bagian aset tetap akan diarsipkan secara permanen sesuai nomor urutnya. Dan untuk surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap rangkap 3 yang telah diterima kembali oleh bagian yang menggunakan aset tetap akan diarsipkan secara permanen sesuai nomor urutnya. Selanjutnya mengenai bagian alir sistem transfer aset tetap yang dimulai dengan bagian asal aset tetap yang membuat surat permintaan transfer aset tetap, kemudian menghasilkan surat permintaan transfer aset tetap rangkap 3 yang kemudian dikirim ke bagian Direktur Utama untuk diotorisasi. Setelah pemberian otorisasi oleh Direktur Utama, surat permintaan transfer aset tetap rangkap 3 akan dikembalikan ke bagian asal aset tetap. Nah, setelah itu surat permintaan transfer aset tetap rangkap 1 akan dikirim ke bagian kartu aset tetap. Surat permintaan transfer aset tetap rangkap 2 akan dikirim ke bagian aset tetap, dan surat permintaan transfer aset tetap rangkap 3 akan dikirim ke bagian yang dituju. Nah, setelah surat permintaan transfer aset tetap rangkap 1 itu diterima oleh bagian kartu aset tetap, akan dicatat ke dalam kartu aset tetap, kemudian diarsipkan secara permanen sesuai nomor urutnya. Kemudian untuk surat permintaan transfer aset tetap rangkap 2 yang telah diterima ke bagian aset tetap akan diarsipkan secara permanen sesuai nomor urutnya. Untuk surat permintaan transfer aset tetap rangkap 3 yang telah diterima oleh bagian yang dituju juga akan diarsipkan secara permanen sesuai nomor urutnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagian alir sistem revaluasi aset tetap yang dimulai di bagian Direktur Utama yang membuat surat keputusan revaluasi aset tetap.
Kemudian dihasilkan dokumen surat keputusan revaluasi aset tetap, kemudian dokumen surat keputusan revaluasi aset tetap dikirim ke bagian kartu aset tetap dan dibuatkan bukti memorial. Setelahnya, dokumen bukti memorial dan dokumen surat keputusan revaluasi aset tetap akan dicatat ke dalam kartu aset tetap. Setelah itu dikirim ke bagian jurnal untuk dicatat ke dalam jurnal umum, kemudian diasetkan secara permanen sesuai nomor urutnya. Yang terakhir akan dijelaskan mengenai bagan alir sistem pencatatan penyusunan aset tetap yang dimulai di bagian kartu aset tetap yang membuat daftar penyusutan aset tetap, kemudian menghasilkan dokumen daftar depresiasi aset tetap, selanjutnya membuat bukti memorial. Setelah itu dokumen bukti memorial dan juga daftar depresiasi aset tetap akan dicatat ke dalam kartu aset tetap. Kemudian dokumen tersebut dikirim ke bagian jurnal untuk dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, setelahnya kedua dokumen tersebut akan diarsipkan secara permanen sesuai nomor urutnya.